memulai kegiatan belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang air. Pasti kalian sudah familiar dan tentu air menjadi salah satu benda yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira dari mana sih datangnya air? Dari mana sih kok air di muka bumi ini tidak pernah habis? Nah, untuk mengetahuinya kita akan diajak jalan-jalan oleh teman baru kita bernama Cilo. Nah, pasti kalian sudah tidak sabar untuk bertemu Cilo dan memulai perjalanan yang sangat seru. Oke, untuk itu kita panggil yuk si Cilo. Kita panggil Cilo. Cilo, Cilo. Hai teman-teman, kenalkan namaku Cilo. Jumlahku di bumi tidak pernah habis loh. Tahukah kalian mengapa jumlah air di bumi tidak pernah habis? Ayo ikuti perjalananku selama aku menempati bumi. Di lautan yang luas aku tinggal. Perjalananku dimulai saat energi panas matahari menyinari permukaan laut. Aku mengalami evaporasi dari cair menuju gas melalui transfer energi matahari. Setiap pagi energi panasku menyinari permukaan bumi. Aku menguap ke langit hingga menemukan tempat dengan suhu lebih rendah. Energi panas mengubah bentuk air menjadi gas. Perubahan ini disebut evaporasi atau penguapan. Saat aku sampai di tempat dengan suhu rendah, aku mengembun dan berkumpul dengan uap air lainnya membentuk awan. Aku mengalami kondensasi. Setelah evaporasi, mengalami kondensasi. Setelah mengalami kondensasi dan membentuk awan, uap awan tertiup angin. Aku tertiup angin. Wush, wush. Aku tertiup angin sampai ke daratan. Aku siap jatuh ke permukaan bumi. Uap awan berkumpul dengan jumlah yang banyak, tebal, padat, dan suhu di dalamnya semakin rendah. Aku mengalami presipitasi dan jatuh ke permukaan bumi. Gumpalan uap air berubah mencair sehingga turun hujan. Setelah mengalami presipitasi, aku mengalir ke permukaan bumi yang biasa disebut sebagai runoff. Namun, aku juga meresap melalui pori-pori tanah yang biasa disebut infiltrasi. Jadi, selain mengalir di permukaan bumi, sebagian dari aku menyerap ke pori-pori tanah. Aku berguna untuk makhluk hidup. Akar pohon menyerap air sehingga ekosistem air terjaga. Aku juga berguna untuk hewan, tumbuhan, serta manusia yang membutuhkan air. Nih, aku juga dimanfaatkan juga oleh manusia melalui pipa sumur. Namun, aktivitas manusia membuatku tercemar dengan penggunaan sabun dan limbah pabrik. Ayo, jaga kebersihan air. Kalian bisa melakukan pemasangan ipal agar limbah yang dibuang bersih. Kalian juga bisa menanam pohon agar air bersih yang tersimpan lebih banyak. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan sabun dan deterjen ramah lingkungan untuk mengurangi pencemaran air. Setelah itu, air dari sungai mengalir kembali ke lautan. Ingat, siklus air secara garis besar ada 3. Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Ingat ya, siklus air ada 3 secara garis besar. Evaporasi,
kondensasi, dan presipitasi. Nah, itu tadi perjalanan air di permukaan bumi. Kalian sudah mengikuti perjalanan Cilosi air dari permukaan bumi sampai meresap ke dalam tanah, kemudian dimanfaatkan oleh makhluk hidup, ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian kembali lagi ke lautan melalui aliran sungai. Nah, yang perlu kita garis bawahi, siklus air itu secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu ada evaporasi, yaitu terjadinya penguapan karena panas matahari. Yang kedua ada kondensasi, yaitu penggumpalan. Yang ketiga ada presipitasi, yaitu proses terjadinya hujan atau mencairnya gumpalan es di langit. Ingat, evaporasi, presipitasi, dan kondensasi. Selain itu, kita harus menjaga kebersihan air dengan cara menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, kemudian menanam pohon agar air bersih yang terserap semakin banyak. Selanjutnya, pabrik-pabrik harus memasang IPAL. IPAL itu apa sih? IPAL itu kepanjangan dari instalasi pengolahan air limbah, sehingga limbah-limbah yang terbuang di sungai itu aman dan sudah bersih. Nah, itulah kiat kita untuk menjaga kebersihan air sehingga kita bisa terus menikmati air jernih. Oke, cukup sekian pelajaran tentang siklus air hari ini. Semoga bermanfaat dan wawasan kita semakin luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.